وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص بالقول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. الحمد لله kaum muslimin, melanjutkan pengajian kitab hadis Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriah Ta'ala. Kita masih membahas huruf alif pada hadis 2391. Faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya lil muslim, bagi orang muslim ada haqqan, memiliki hak. Haknya apa? Idza ra'ahu, apabila melihatnya, akhu, saudaranya, ayatasahzah, bahwasanya dia melonggarkan lahu, untuknya. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya dhaif. Maksudnya adalah ini ada majlis. Kalau kita berada di satu majlis, kemudian ada teman kita yang datang dan dia tidak memiliki tempat, nah maka haknya seorang muslim adalah meluaskan tempat supaya dia bisa duduk. Mari silakan duduk, silakan. Masih ada tempat duduk. Kita lagi makan-makan, habis kajian di sini, kemudian ada orang mampir. Nah, kita silakan, mari ikut makan bersama kita. Ini haknya seorang muslim. Hadisnya memang dhaif, tetapi maknanya dikuatkan dengan kalam Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idza qila inshuzu famshuzu ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsahillahu lakum. Ini boleh dibaca fil majlis atau fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian longgarkan dalam majlis, maka longgarkanlah. Nah, tidak perlu kita menunggu orang yang datang itu mengatakan longgarkan, kita sudah melonggarkan karena dia butuh untuk duduk bersama sebagaimana kita. Hadis 2392. Inna lil malaika, sesungguhnya bagi para malaikat, alladzina syahidu badran, yang mereka itu hadir dalam perang Badar. Perang Badar itu perang pada tahun 2 Hijriah. Fissamai, di langit, lafadlan, sungguh mereka memiliki kelebihan ala atas man takhallafa, malaikat-malaikat yang tidak ikut, yaitu tidak ikut perang Badar, minhum, dari kalangan mereka. Hadis ini riwayat Tabarani, derajatnya dhaif. Tapi maknanya sahih, bahwa malaikat-malaikat yang ikut perang Badar, mereka memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah, sebagaimana para sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Hadisnya kita bisa kita cari dalam kitab Jami' As-Shaghir. Syahida Badran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Dia bertanya, ma ta'uduna man syahida Badran fikum. Bagaimana kalian menganggap orang-orang yang ikut perang Badar di tengah-tengah kalian? Maka dijawab oleh Nabi, khiyaruna, mereka orang-orang baik di antara kami. Maka malaikat Jibril mengatakan, seperti itulah orang-orang yang ikut perang Badar dari kalangan malaikat. Mereka di hadapan kami adalah khiyarul malaikah, malaikat-malaikat yang utama. Hadis riwayat Bukhari Sahih. Maka hadis ini menguatkan hadis yang kita baca tadi. Berikutnya 393. Innal muhajirin, sesungguhnya bagi orang-orang muhajir, manabir, ada mimbar-mimbar min dahab, dari emas. Yajlisuna 'alaiha, mereka duduk di atasnya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Qad aminu, mereka telah aman minal fazah, dari ketakutan. Hadis ini kata Imam Suyuti sahih, tetapi didhaifkan Albani.
Ya kita yang bukan ulama, pokoknya saya ulang-ulangi, boleh mengikuti salah satu ulama. Yang mengatakan sahih kita ikuti, boleh. Yang mengatakan dhaif kita ikuti juga, boleh. Yang kita bukan ulama. Yang dimaksud mimbar itu adalah tempat yang tinggi. Di mimbar itu tidak harus mimbar seperti yang kita pakai ceramah begitu kan. Saya sekarang ini berada di mimbar karena di tempat yang tinggi. Jadi istilah mimbar dalam bahasa Arab, orang Arab menyebut nabaro itu kalau naik. Maka setiap ada tempat yang naik itu namanya apa? Mimbar. 394. Innal wudu'i sesungguhnya bagi wudu syaitan ada setan. Yuqal lahu yang disebut terhadapnya namanya setan al-walhan. Setan pembikin bingung. Walah itu artinya bingung. Fattakullah maka bertakwalah, fattaku maka hati-hatilah, waspadalah waswasal ma terhadap pengganggu air, yaitu maksudnya setan walhan tadi. Hadis ini derajatnya juga dhaif. Tetapi memang ketika kita wudhu, kadang-kadang diganggu setan. Ketika wudhu kemudian ragu-ragu ya. Ini tadi sudah sampai mana ya? Saya kok ragu-ragu, sudah muka saya sudah atau belum? Selesai wudhu kemudian melihat tangan loh, kok kering. Tadi sudah dicuci belum? Nah, ragu-ragu gitu adalah apa? Dari setan. Maka supaya tidak ada setan yang mengganggu kita saat wudhu gimana? Khusyukkan ketika wudhu. Bagaimana mengkhusyukkan wudhu? Ketika membasuh muka, kita bayangkan ini dosa-dosa muka meluncur, turun semua. Membasuh tangan juga begitu. Kita bayangkan dosa-dosa tangan ini semuanya. Makanya para ulama fikih mengatakan, makruh ngobrol saat wudhu. Sebenarnya nggak ada dalilnya. Wudhu adalah diam, nggak ada. Tapi kenapa mereka mengatakan makruh? Supaya kita fokus dalam wudhu kita. Nah, kalau fokus sehingga tidak akan terganggu oleh setan walhan ini. Mujahid mengatakan, li iblis satu aulad. Iblis punya 5 anak. Masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Shibr, A'war, Saur, Dasim, Zalnabu. Kalau Shibr ini adalah anaknya iblis, petugas mengganggu orang-orang yang dapat musibah. Sehingga ada orang teriak-teriak ketika dapat musibah itu karena diganggu Shibr. Ada setan A'war itu yang mengganggu sehingga terjadi zina. Ada setan Saut, ini kok sual, maksudnya Saut. Ini adalah yang mengganggu orang sehingga dia dusta dalam bicara. Ada setan Dasim, ini adalah pengganggu antara suami istri akhirnya cerai. Setan Zalnabur ini adalah yang tugasnya mengganggu orang-orang pasar. Sehingga ada penipu di pasar itu karena setan ini. Ada lagi setan Khibzab, ini setan yang mengganggu pada saat kita sholat. Jadi kalau kita sholat ragu-ragu ini rakaat berapa, itu setan Khibzab. Ada setan Walhan, tapi ini bukan dari sabda Nabi, ini penjelasan dari Mujahid, seorang ulama tabi'in. Kalau ada penjelasan dari ulama tabi'in, tapi masalah-masalah gaib seperti ini, apakah bisa dijadikan dalil? Tidak bisa. Kalau yang ngomong itu adalah para sahabat Nabi, bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena sahabat Nabi pasti sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat yang ngomong, maka ini nggak bisa dijadikan dalil. Demikian yang dijelaskan oleh guru kami, namanya Syekh Fudairi. Orangnya ini, fotonya ini. Nah, ini Syekh Fudairi namanya. Beliau masih berada di penjara Saudi, kita doakan mudah-mudahan segera dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh, gimana? Sebab apa beliau di penjara? Enggak ada sebabnya. Jadi banyak ulama itu tanpa sebab di penjara. Ya biasa kecurigaan saja. Beliau ini Syekh Hudairi ini terkenal banyak sekali menggelontorkan dana ke negara-negara luar, ke Palestina dan sebagainya. Nah, kalau gelontorkan ke Palestina nanti bisa dicurigai. Wah, berarti membiayai apa? Jihad di Palestina. Berarti dia pemikirannya otaknya ini otak jihad. Ini orang-orang berbahaya. Nah, gitu-gitu biasanya, Pak. Ya, sepele-sepele aja.
Jadi sebenarnya nggak ada kesalahan apa-apa, bukan karena beliau berzina atau beliau nipu, enggak sama sekali enggak. Dan beliau ini seorang doktor ahli ulumul Quran dan gelar doktornya diraih dengan sebab mentahqiq satu kitab tafsir yang tebal namanya Tafsir Basit. Ini tafsir yang tebal 25 jilid. Kita lanjut ke 395. Inna iblis sesungguhnya bagi iblis marodatan ada setan-setan pembangkang minasyayatin dari kalangan setan. Yaqul lahu iblis ngomong kepada mereka, alaikum selalulah bil hujjaj mengganggu orang-orang yang haji, wal mujahidin dan orang-orang yang jihad. Fa'adilluhum maka sesatkanlah mereka anis sabil dari jalan. Tapi hadis ini derajatnya dhaif. Disesatkan dari jalan maksudnya gimana? Ada dua makna. Makna yang pertama, jalan yang hissi, jalan yang tampak, yaitu jalan yang dilalui itu. Jadi mereka pengen supaya hajinya batal sehingga perjalanan hajinya nggak lancar. Mestinya ke Mekah malah ke tempat yang lain. Akhirnya nggak sampai ke Mekah. Nah, itu gara-gara si setan marodah ini yang ditugasi oleh iblis untuk menyesatkan jalannya orang-orang haji. Boleh juga makna sabil ini adalah jalan yang maknawi, yaitu jalan menuju ridha Allah. Sehingga maksudnya mengganggu hatinya orang-orang haji tadi. Mau haji nggak jadi haji. Kenapa? Dibisiki oleh setan. Kalau kamu haji nanti kamu tinggalkan bisnismu hancur nanti. Nah, akhirnya nggak jadi haji. Banyak Pak orang-orang kaya itu. Duitnya banyak sekali. Tapi belum haji. Kenapa? Ya gara-gara bisikan setan. Kalau haji nanti gimana bisnisnya? Ini maksud saya masih ngurusin banyak sekali. Di sana ada pabrik, sana ada pabrik, sana ada pabrik. Nah, mestinya orang kaya kan nggak usah mikir gitu. Duitnya akhirnya tidak mikir nih. Pabrik nanti siji jadi papat. Alhamdulillah, saya sama mikir. Nah, itulah setan seperti itu. 396. Inna li jahannam, sesungguhnya bagi jahannam, baban ada pintu. La yadkhuluhu, tidaklah memasuki ke dalamnya, illa kecuali man syafa, orang yang apa, me, apa namanya, memuaskan, ya. Syafa, memuaskan, ghaidhahu, kedongkolannya kepada orang yang dia marahi, bimaksiatillah, dengan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dhaif. Jadi maksudnya kalau kita marah, jangan kita kemudian melakukan sesuatu yang haram kepada orang yang kita marahi. Misalnya serempetan, marah. Wah, kemudian kita tutup sirai dengan apa? Kayu. Nah, ini enggak benar begitu. Serempetan itu salahnya dari siapa dulu? Barangkali panjenengan juga ikut salah karena panjenengan ngebut-ngebut, akhirnya terjadi serempetan. Nah, nutuk kepala orang dengan kayu gara-gara serempetan. Ini jelas maksiatillah. Satu maksiat dengan sebab dia melakukan apa? Menumpahkan kemarahannya tadi. Nah, dia akan masuk ke dalam satu pintu dari neraka jahanam, pintu marah. Disebutkan oleh para ulama, 7 pintu neraka jahanam. Ini semuanya sesuai dengan 7 sifat jelek yang ada pada manusia. Salah satunya yang saya ingat adalah sifat marah, kemudian sifat sombong, kemudian sifat suka mengikuti syahwat. Maka ada pintu bagi orang-orang yang selalu mengikuti syahwat masuk ke sana. Orang yang sombong, ada pintu sombong masuk ke sana. Ada pintu murka. Nah, sehingga kalau selalu mengikuti kemurkaan, akhirnya mecah gelas dan sebagainya. Nah, itu hati-hati. Bisa masuk pada pintu kemarahan dari neraka jahanam ini. Ini perincian seperti ini memang tidak ada ya, atau belum saya temukan dalilnya ya. Karena kita hanya menemukan dalilnya Allah mengatakan ada pintu neraka, ada 7 gitu saja. Tapi perinciannya nama-namanya apa kita nggak tahu. Allah sebutkan pada surat Al-Hijr ayat 44. Laha sab'atu abwaab. Jahannam memiliki 7 pintu. Likulli babin, masing-masing pintu, minhum, dari mereka, juz'un maksum. Ada bagian yang sudah ditentukan. Ini ahli marah nih masuk sini. Ini ahli apa namanya? Apa syahwat masuk sini begitu. Kita lanjutkan. 397. Inna sesungguhnya li jawabil kitab
untuk jawaban surat. Hakon ada hak. Karoddis salam sebagaimana menjawab salam. Hadis derajatnya dhaif. Maksudnya adalah kalau ada seseorang mengirimi surat kepada kita, maka ada keharusan kita untuk menjawab surat tadi. Sebagaimana kalau ada orang mengirimkan salam atau mengucapkan salam kepada kita. Assalamualaikum. Wajib kita waalaikumsalam. Nah, ada orang mengirimi surat kepada kita. Jangan sombong kemudian surat sopo kenal saya ini. Nah, kemudian nggak dijawab sama sekali. Padahal dia butuh jawaban. Nggak boleh. Dia mengirimkan surat, maka adalah kita berikan apa? Surat balasan. Supaya kita melakukan hak kepada sesama muslim. Hadis ini yang benar bukan sabda Nabi, tapi perkataan Ibnu Abbas. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Maka kalau panjenengan mau, panjenengan baca buku saya yang berjudul As-Sittun Al-Mauqufah. 60 hadis yang mauquf. Sittuna hadisan, 60 hadis as-sahihu fiha waqfuha. Yang benar bukan sabda Nabi, tapi yang benar adalah hanya perkataan sahabat. Nah, salah satunya itu tadi. Ya. Karaddis salam. Inna li jawabil kitabi haqqan karaddis salam. Menjawab surat adalah hak sebagaimana menjawab salam. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, wal mahfudz waqfuhu. Yang benar hadis ini mauquf. Ini sudah saya kumpulkan sampai ada 63 hadis. 63 hadis. Nah, hadis yang terakhir tentang bidir, tentang semangka. Bahwa semangka memiliki 10 fadilah. Dia adalah makanan dan dia adalah minuman dan dia adalah wangi dan dia adalah buah yang lezat dan dia mencuci mulut dan dia membasuh perut dan dia memperbanyak air pada punggung dan menambah kekuatan jima dan yaqta'ul abridah yunaqil basyara, menjernihkan kulit. Nah, tapi ini semuanya tidak sahih dari Nabi. Ini hanya perkataan Ibnu Abbas saja. Nah, ini bisa melihat pada kitab saya ini yang sumbernya dari 3 kitab, Bulughul Maram, Jami'us Shaghir, sama Faidul Qadir. Baik, kita lanjutkan. 398. Inna sesungguhnya ada Rabbikum untuk pemelihara kalian. Fi ayyamin, pada beberapa hari. Fi ayyami dahrikum, pada hari-hari dalam setahun kalian. Nafahatin, ada pemberian khusus. Fata'arradu, maka hadanglah laha, terhadap pemberian khusus tadi. La'allahu, barangkali ayyusibakum, akan mengenai kalian nafhatun minha, satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dari pemberian Allah tadi. Fala tashkuna, maka kalian tidak akan celaka ba'daha, setelah itu, abadan, selama-lamanya. Ini hadis sangat populer, tapi derajatnya juga dhaif. Tapi isinya ya benar. Dalam setahun itu pasti ada hari-hari khusus di mana Allah memberikan rahmatnya yang banyak dalam hari-hari tadi. Ada hari Arafah, ada hari Asyura, ada Lailatul Qadar, ada 10 akhir Ramadan, ada 10 awal Dzulhijjah, ada 10 awal Muharram, ada hari Tasyrik. Ini kan semuanya hari-hari fadilah, di mana ada rahmat-rahmat Allah yang besar pada hari-hari ini. Maka pada hari-hari seperti ini jangan diabang-abangkan. Hendaklah kita gunakan sebaik-baiknya. Ini hari istimewa, banyakkan ibadah. Ini hari istimewa, banyak baca Quran. 399. Inna sesungguhnya li sahibil haq, pemilik hak, maksudnya pemilik hutang. Pemilik hutang maksudnya orang yang memberikan hutang. Li sahibil haq, pemilik hak maksudnya orang yang memberikan hutangan. Maqalan, dia berhak berbicara. Ini hadis ada sababul wurudnya. Ada orang datang kepada Nabi nagih dengan kasar. Muhammad, hutang orang bayar. Ini udah jatuh tempo, hutangnya dibayar. Padahal betul belum jatuh tempo. Ini orang kafir sengaja menguji Nabi. Ini Muhammad ini Nabi tenan poro. Kalau dia Nabi betulan, sebagaimana dalam kitab Taurat disebutkan, kalau ada orang berbuat kasar kepadanya, dia malah semakin lembut. Semakin tampak kebijaksanaan dan kelembutan dia.
Maka dia sengaja mencoba, Muhammad ini nabi tenan pora. Maka sebelum jatuh tempo, dia tagih dengan bahasa yang sangat kasar, supaya dia tahu, ini nabi betul atau tidak. Nah, maka para sahabat nggak terima. Ini orang kurang ajar banget sama Nabi Muhammad SAW. Mereka pengen mukuli orang kafir tadi. Maka Nabi mengatakan, biarkan. Inna li sahibil haqqi maqalan. Dia ngutang kepada saya. Dan orang yang memberikan utangan itu memang punya hak untuk menagih dengan kasar seperti itu. Maka biarkan. Akhirnya Nabi SAW menyuruh untuk melunasi utangnya. Dan Nabi melunasi utangnya dengan ditambahi. Dan Nabi memuji orang tadi, berterima kasih. Maka langsung masuk Islam. Oh, berarti Nabi Muhammad ini Nabi teman. Jadi ini cuma ngetes saja ya. Apakah Nabi betul atau tidak. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa kalau kita punya utang, maka paling bagus kita membayar utangnya itu dilebih. Tapi tidak boleh disepakati sebelumnya. Kalau disepakati sebelumnya, maka itu berarti riba. Dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya orang yang melunasi hutang itu hendaklah memuji atau mendoakan kepada orang yang telah menghutangi kepadanya. Saya lupa kata kuncinya. Coba sekali lagi kalau tidak ada. Saya lupa. Hadisnya lupa saya levelnya. Suatu saat nanti kita cari lagi. Berikutnya 2400. Inna sesungguhnya li sahibil Quran, bagi sahabat Quran. Inda kulli khatmah, pada setiap kali pengkataman, da'watan mustajabah, ada doa yang mustajab. Wa syajaratan fil jannah, dan ada pohon dalam surga. Lau anna ghuraban, kalaulah bahwasanya gagak tong asliha, dia terbang dari pangkalnya, dari bagian bawahnya pohon. Lam yantahi, dia tidak akan sampai ila far'iha, ke cabangnya, hatta yudrikahul haram, sampai mengenai dia usia tua, usia pikun. Hadis riwayat Khatib, derajatnya juga dhaif. Tapi bahwasanya orang yang suka membaca Quran, kemudian ketika khatam itu doanya mustajab, itu secara perbuatan dilakukan oleh para salaf. Anas bin Malik misalnya, kalau dia khataman Quran, dia kumpulkan keluarga. Ayo keluarga kumpul. Wonten apa Pak? Wonten apa Mbah? Karena kan cucunya banyak, anaknya banyak. Maka dia mengatakan, ini saya mau khataman Quran. Maka kita berdoa, mustajab, kalian aminkan. Kumpul semua ahli. Bukan ngundang tetangga-tetangga, tapi ngundang keluarga rumahnya. Nah, kemudian doa. Maka seperti ini boleh dilakukan karena ada contohnya dari ulama salaf. Kalau di Indonesia biasanya ngundang semua orang. Ya mudah-mudahan nggak apa-apa. Kalau Anas bin Malik cuma ngundang apa? Keluarga. Maka sering kan ada majelis khataman Quran. Satu juz belum dibaca, tinggal satu juz saja, maka dibaca di majelis itu 30 menit. Habis itu doa khataman, habis itu dibagi makanan pada majelis tersebut. Nah, insya Allah begitu nggak ada masalah. Bukan termasuk perkara yang diyakini bid'ah 100%, tidak. Kenapa? Ada contohnya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Meskipun yang tidak melakukan juga nggak ada masalah. Yang tidak melakukan mengatakan karena Nabi tidak melakukan. Yang melakukan mengatakan karena Anas bin Malik sahabat Nabi melakukan. Jadi masing-masing punya alasan, nggak ada masalah. Kemudian kenapa ini disebutkan gagak? Dalam surga ada satu pohon yang sangat besar. Kalau gagak itu terbang dari pangkal sampai ke rantingnya pohon, nggak akan sampai. Pasti sampai di sana sudah tua sih. Sudah tua belum sampai ke atasnya. Artinya sangat besarnya, sangat tingginya pohon ini. Kenapa disebutkan gagak? Karena gagak itu konon adalah burung yang paling tua usianya. Paling lama usianya. Burung-burung yang lain, emprek dan sebagainya udah ada mati-mati. Gagak ini masih urip terus. Ini konon saya nggak tahu.
bisa dicek di dalam kitab Hayatul Hayawan, kehidupan hewan-hewan, ditulis oleh Syekh Damiri. Nah, di situ disebutkan tentang gagak, bagaimana keistimewaan-keistimewaan gagak. Salah satu keistimewaan gagak adalah tadi, usianya panjang. 2401. Inna lughata Ismail, sesungguhnya bahasanya Nabi Ismail itu bahasa Arab fasih. Kanat qad darasat, sudah punah. Fa'atani biha Jibril. Lalu Jibril datang kepada saya dengan bahasa beliau. Fa'affadhaniha, lalu dia menjadikan saya hafal terhadap bahasa tadi. Ini hadisnya derajatnya juga dhaif. Adapun hadis yang sahih tentang bahasa Nabi Ismail, kata kuncinya fataqa, futiqa. Awwal man futiqa lisanuhu bil arabiyyatil mubayyinah. Pertama kali orang yang lisannya dibuka untuk mengucapkan bahasa Arab yang fasih, yang jelas adalah Nabi Ismail. Pada waktu itu beliau usia 14 tahun. Ini diriwayatkan oleh Syirazi, derajatnya adalah sahih. Karena Nabi Ismail itu asalnya bahasanya bukan bahasa Arab. Tapi kemudian ketemu dengan orang-orang Arab ketika dia hidup di Mekah itu, akhirnya dia mengucapkan bahasa Arab yang paling fasih. 402. Inna liqari'il Quran. Sesungguhnya bagi orang yang membaca Quran, da'watan mustajabah, ada doa mustajab. Fa in syaa, maka jika dia mau, fa in syaa sahibuha, maka kalau pelakunya mau, ta'ajjalaha, dia menyegerakan doa tadi fid dunya, di dunia. Jadi minta kebaikan-kebaikan dunia, minta istri yang cantik, minta anak yang pintar dan sebagainya misalnya. Wa insya kalau dia mau, akharaha, dia mengakhirkan doa mustajab tadi ilal akhirah, sampai ke akhirat. Hadis ini derajatnya dhaif. Dijelaskan oleh para ulama, mengakhirkan sampai akhirat maksudnya nggak usah minta kebaikan-kebaikan dunia seperti tadi, tapi mintalah kebaikan di akhirat, sehingga nanti di akhirat diberikan kesempatan oleh Allah memberikan syafaat kepada orang-orang yang dia mau. Ibunya misalnya surganya di bawah, dia kasih syafaat supaya surganya di atas bersama orang-orang yang derajatnya tinggi, bisa. Itu bagi orang yang qari'ul Quran, yang membaca Quran. Tapi memang hadisnya apa? Dhaif. Kalau yang hadisnya sahih, ya perintah berdoa setelah membaca Quran itu. Rasulullah mengatakan, man qara'al Quran, siapa yang membaca Quran, falyas'alillah bih, adalah dia berdoa kepada Allah dengan bacaan Qurannya tadi. Nah, ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa orang setelah membaca Quran, doanya apa? Mustajab. Karena disuruh Nabi untuk doa. Berarti apa? Doanya diharapkan untuk mustajab. Ini hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Monggo, Pak. Nanti akan memberikan mahkota orang Islam. Oh ya, anaknya hafal Quran kemudian memberikan mahkota kepada orang tuanya. Apakah itu sahih? Nah, itu disebutkan dalam hadis, lafalnya apa itu ya? Abawahu kalau nggak salah. Kalau nggak ada. Walida, walida. Kalau nggak ada. Atau walidai. Setahu saya itu walida, cuma hadisnya mungkin tidak ada di apa namanya, Jami' Shaghir. Kita lihat di ini aja, Majma'us Zawaid. Kalau tidak ketemu nanti PR saya. Nah, ini nih. Ada orang yang ahli Quran, maka besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberi kerajaan di tangan kanannya, diberi kekal di tangan kirinya, kemudian di atas kepalanya ada tajul waqa, mahkota kewibawaan. Wa yuksa walidahu, kedua orang tuanya dikasih pakaian hullataini, dua pakaian, la taqumu lahum dunya, yang dunia itu tidak sebanding dengannya. Jadi seluruh kekayaan dunia lebih rendah, lebih murah dibandingkan dua baju yang diberikan kepada orang tua tadi.
Maka orang tuanya bertanya, loh dengan apa kami kasih pakaian yang so mewah ini? Maka dijawab, karena anakmu hafal Quran. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa rijaluhu rijalus sahih. Rawinya rawi-rawi hadis sahih. Nah, maka ini diharapkan ya, kalau kita punya anak hafal Quran dan dia mengamalkan isinya Quran, nah, insya Allah kita sebagai orang tua mendapatkan kebaikan ini. Maka kita-kita yang sudah tua belum sempat menghafalkan Quran, bisa kita harapkan anak-anak kita atau cucu-cucu kita. 403. Inna Luqman al-Hakim, sesungguhnya Luqman al-Hakim yang hidup di masa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Qala, dia mengatakan, Inna Allah, sesungguhnya Allah, idza studi'a syai'an, kalau dititipi sesuatu, hafidhahu, Allah pasti menjaganya. Hadis ini dhaif. Jadi maksudnya, salah satu peninggalan ucapannya Luqman al-Hakim. Dia mengatakan, kalau kamu menitipkan sesuatu, titipkan sama Allah. Kenapa? Pasti dijaga oleh Allah. Ini meskipun hadisnya dhaif, tapi banyak sekali fakta sesuai kalimat ini. Ada seorang pelajar di Hadramaut, Yaman. Dia bercerita, kalau di Hadramaut itu pas musim panas, itu Masya Allah, panasnya dahsyatnya bukan main. Dan anginnya ngeri sekali. Gubat gabit anginnya. Nah, suatu saat dia menjemur pakaian. Habis itu dia lupa, belum apa, menjepiti, ngasih jepitan untuk pakaiannya. Begitu dia berangkat sekolah, berangkat ke ma'had, ke madrasah di mana dia sekolah, maka dia kaget bukan main, di tengah jalan angin bubat gabit gara-gara. Maka dia mikir, waduh baju saya habis semua orang. Karena ditaruh di loteng lantai 2 dan belum dijepiti. Cuman tadi sebelum dia pergi, dia sudah mengatakan, ya Allah, saya titipkan baju-baju saya kepadamu, ya Allah, saya mau belajar ke ma'had. Dan tidak mungkin tengah perjalanan dia pulang, nggak mungkin. Dari kontrakan sampai ke pesantren ini sekitar 2 kilo. Nah, kira-kira sudah 1 kilo gitu. Adalah jalan kaki, nggak ada motor, nggak ada kendaraan, gitu. Jalan kaki. Makanya dia lanjutkan ke ma'had. Pulang ke rumah, kagetnya bukan main. Baju satu pun nggak ada yang bergerak dari tempatnya. Semua masih utuh. Maka dia teringat, Masya Allah, ini mungkin berkat doa saya tadi. Ya Allah, saya titipkan apa pakaian saya kepadamu. Beda lagi cerita saya. Saya dulu di pesantren, biasanya saya cuci baju itu agak malas, Pak. Jadi nunggu sampai kumpul baju kotor semua. Tersisa yang saya pakai, baru nyuci. Nah, ini santri malas, jangan ditiru nih. Ini cerita tapi jangan ditiru nih. Nah, pas saya sudah cuci semuanya, saya gantung malam-malam itu. Dan saya tidak mengatakan, ya Allah, saya titipkan baju-baju ini. Karena biasanya nggak ada maling. Nah, tiba-tiba pagi-pagi subuh itu, baju yang saya jemur semua itu hilang semua, nggak ada yang tersisa. Dimaling orang. Saya juga heran. Kok ya ini ngomong gelem maling bajuku, apa berkah mau pripun gitu. Orang bajunya baju biasa. Akhirnya saya kirim surat kepada orang tua, Pak ini saya minta kiriman baju gak ada secidok orang di sana. Itu gara-gara dimaling orang. Nah, maka dari cerita tadi kita ambil pelajaran. Kalau melakukan sesuatu, kalau kita ingin dijaga oleh Allah, titipkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering antar anak atau istri ke pesantren, maka saya balik ke rumah, saya mengatakan, ya Allah, saya titipkan anak istri saya kepada Engkau, supaya tidak ada masalah apa-apa. Atau kadang-kadang istri yang berangkat sendiri ke pesantren, bawa anak kecil naik motor. Nah, kita berada di rumah kan kadang-kadang was-was. Nanti terjadi apa-apa di jalan. Nah, supaya nggak was-was, doa semua. Ya Allah, saya titipkan istriku padamu ya. Sehingga nanti di perjalanan tidak ada masalah apapun. Kita lanjutkan 404. Inna lagi sesungguhnya bagi kamu, wahai Aisyah, minal ajri pahala ala qadri sesuai kadar nasobiki lelah kamu wa nafaqatiki dan nafkah yang kamu keluarkan. Hadis riwayat Hakim sahih. Ini bicara tentang umroh yang dilakukan oleh Aisyah. Hei Aisyah, kamu melakukan umroh, pahalamu itu sesuai lelah kamu. Semakin lelah, semakin besar pahalanya. Maka berdasarkan hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai kadar lelah. Semakin lelah, semakin gede pahalanya. Ustaz Mu'in pernah ditanya, Ustaz, amal apa paling utama? Maka beliau mengatakan, menurut saya, pendapat yang paling bagus adalah
Amal paling utama adalah amal yang paling berat bagi seseorang. Orang yang hartanya banyak sehingga calcul untuk sedekah. Amal paling baik untuk dia, paling utama untuk dia bukan sedekah. Karena sedekah dia gampang sekali, yang duitnya banyak banget. Dia keluarkan duit masih muncul yang lainnya. Tapi dia meskipun orang dermawan, tapi paling males sholat tahajud. Berarti amalan paling utama untuk orang tadi adalah apa? Sholat tahajud. Ada lagi orang yang rajin sholat tahajud, tapi pelitnya bukan main. Nah, untuk dia tahajud bukan amal paling utama. Oh, dia gampang bangun jam 2 biasa udah. Tapi amalan paling utama untuk dia adalah menginfakkan harta dia. Kenapa? Dia paling berat untuk dia. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Tapi kaidah ini tidak berlaku untuk semuanya lagi. Tidak selalu pokoknya amal besar itu berarti pahalanya lebih besar. Enggak. Ada malam Lailatul Qadar satu malam, tapi lebih utama daripada 1.000 bulan. Nah, ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada hari-hari khusus atau amalan-amalan khusus. 405. Inna likulli ummatin, sesungguhnya untuk setiap umat aminan ada orang yang terpercaya. Wa inna, dan sesungguhnya aminah hadhil ummah, terpercayanya umat Islam ini adalah sahabat Nabi bernama Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Abu Ubaidah ibnu Jarrah namanya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Dia memiliki keistimewaan yaitu orang yang sangat amanah, sehingga tampak keamanannya lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Bukan berarti sahabat yang lain tidak amanah, bukan. Tapi keamanahan Abu Ubaidah ini sangat tampak gitu. Sama dengan Nabi mengatakan orang yang paling malu di antara umatku adalah Sayyidina Utsman. Bukan berarti yang lain-lain nggak punya malu, bukan. Semua sahabat ya punya malu. Tapi paling tampak adalah Sayyidina Utsman. Seperti itu. Dan Abu Ubaidah ini termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Siapa saja mereka? Nah, mari kita tulis nih. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sudah jelas ini, 4 orang. Nah, tambah lagi Abu Ubaidah sama Ibnu Auf. Kemudian Talhah bin Ubaidillah sama Zubair bin Awam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id. Nah, ini untuk menghafalkannya caranya gini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini 4 jelas Khulafaur Rasyidin. Abu sama Ibnu, Abu Ubaidah sama Ibnu Auf. Talha sama Zubair, ini dua-duanya ahli perang. Talha ahli perang, Zubair ahli perang. Kemudian Sa'ad sama Sa'id. Nah, ini 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Bilal dijamin masuk surga, dan banyak sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, tapi bukan termasuk 10 yang dijamin masuk surga. Lah apa keistimewaan 10 orang ini? Disebut 10 orang dijamin masuk surga karena Nabi pada suatu saat mengatakan 10 orang ini masuk surga. Kemudian beliau sebutkan satu-satu sampai 10. Adapun Bilal itu disebutkan ahli surga tapi dalam hadis yang lain. Ada lagi sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, seorang sahabat wanita perempuan, tapi dalam hadis yang lain, bukan dalam satu kalimat tadi. 407. Inna likulli ummatin, sesungguhnya untuk setiap umat hakiman ada orang yang bijaksana. Wa hakimu hadhil ummah, dan orang yang bijaksana dari umat ini adalah Abu Darda. Hadis ini derajatnya juga dhaif. Abu Darda laqabnya Uwaimir. Namanya Amir. Sama dengan Abu Ubaidah tadi. Namanya apa? Amir. Tapi Abu Darda dilaqabi dengan Uwaimir. Dia orang yang terakhir masuk Islam dari kampungnya. Tapi setelah masuk Islam, Islamnya sangat bagus. Dan dia termasuk sahabat-sahabat Nabi yang sangat banyak ilmunya. Sehingga terkenal sekali nama Abu Darda ini. Abu Darda punya 2 istri. Sama-sama Ummu Darda. Nah, Ummu Darda yang terkenal dalam sejarah, sehingga kalau panjenengan membaca sejarah ada nama Ummu Darda itu maksudnya istrinya yang kedua. Karena istrinya yang pertama itu sudah lama mati. Kemudian tidak meninggalkan sejarah yang banyak. Nah, Abu Darda ini ketika dia masih punya istri yang pertama Ummu Darda, dia merawat seorang wanita anak yatim. Setelah anak yatim ini dewasa, maka dia dinikahi oleh Abu Darda.
Maka boleh seseorang yang merawat anak yatim, kemudian anak yatimnya ini sudah dewasa, dia lamar boleh. Tapi harus ngasih mahar yang senilai, jangan didolimi. Misalnya maharnya orang Solo rata-rata berapa? 10 juta misalnya. Nah, kasih 10 juta. Jangan gara-gara saya sudah merawat kamu, maka kamu kasih saya kasih kamu 1 juta saja. Nggak boleh, ini dolim. Nah, itulah hukum Darda yang kedua, itu yang ahli fikih yang terkenal. 407. Inna likulli ummatin, sesungguhnya untuk setiap umat fitnatan, ada fitnah, ada ujian, maksudnya ujian yang merusak agamanya. Wa inna fitnata ummati, dan sesungguhnya fitnahnya umatku adalah al-mal, harta. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi kebanyakan umat Nabi Muhammad ini lepak-lepak di depan harta. Kalau umatnya Bani Israel, mereka rata-rata lepak-lepaknya di depan wanita. Hadisnya ada nggak? Coba kita cari. Fin nisa. Inna awal fitnah di Bani Israel. Sesungguhnya awal fitnahan untuk Bani Israel. Kanat fin nisa. Dalam masalah cewek. Hadis riwayat Tirmidzi, tapi hadisnya dhaif. Sahih ada nggak? Kita cari yang sahih ada nggak? Saya tidak temukan yang sahih. Ya bisa jadi itu apa namanya, hadisnya dhaif. Tapi terkenal sekali bahwasanya fitnahnya Bani Israel itu adalah pada wanita. Kalau fitnahnya umat Nabi Muhammad SAW rata-rata pada harta. Ya tidak semuanya harta, ada juga yang terfitnah dengan wanita, ada yang dengan takhta dan sebagainya. 408. Inna likulli ummah, sesungguhnya untuk setiap umat siyahatan, ada siyahah. Siyahah itu pergi meninggalkan tempat tinggal. Melancong, ya, bersiyahah, bersafar jauh-jauh. Wa inna siyahata ummati, dan sesungguhnya melancongnya umatku adalah al-jihadu fi sabilillah, untuk jihad fi sabilillah. Wa inna likulli ummatin rahbaniyah, dan sesungguhnya setiap umat memiliki kerahiban. Kerahiban itu adalah fokus untuk ibadah. Wa ruhbaniyatu ummati, dan rahbaniyahnya umatku adalah ar-ribatu fi sabilillah, melakukan riba fi nahril adu, pada dadanya musuh. Yang dimaksud riba itu adalah menjaga perbatasan antara negara Islam dengan negara musuh. Karena kalau tidak dijaga nanti akan diserang oleh musuh. Itu namanya riba. Hadis ini juga dhaif. 409. Inna likulli ummatin ajalan, sesungguhnya setiap umat memiliki ajal. Wa inna li ummati mi'ata sanah. Ajalnya umatku adalah 100 tahun. Fa'idha marrat, apabila sudah lewat ala ummati, atas umatku, mi'atu sanah, 100 tahun. Ataha ma wa'ada Allah, pasti datang kepadanya apa yang Allah janjikan. Hadis ini riwayat Tabarani, kata Suyuti derajatnya hasan, kata Albani derajatnya dhaif. Yang dimaksud 100 tahun ini bukan berarti 100 tahun kemudian umat Nabi Muhammad akan habis, kemudian terjadi kiamat, bukan. Maksudnya adalah 100 tahun ini keadaan agamanya aman. Baik-baik saja mereka. Tapi begitu sudah selesai 100 tahun, maka akan muncul fitnah-fitnah, muncul bid'ah-bid'ah, muncul kesesatan-kesesatan, dan itulah yang betul-betul terjadi. Di masa sahabat Nabi, apakah ada kelompok-kelompok bid'ah? Tidak ada. Kelompok-kelompok bid'ah, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, dan sebagainya, itu semuanya muncul setelah generasi sahabat Nabi habis punah. Nah, baru muncul bid'ah-bid'ah tadi. Sampai merajalela sampai pada hari ini. Terakhir ya, 410. Inna likulli baitin baban, sesungguhnya setiap pintu ada, setiap rumah ada pintunya. Wa babul qabri, dan pintunya kuburan, min tilqa'i rijlai, dari arah kedua kaki kuburan. Hadis riwayat Tabarani dhaif. Maksudnya adalah kalau kita ingin memasukkan jenazah ke dalam kuburan, itu lewat mana? Dari arah kepala kubur, atau dari arah kaki kubur, atau dari baratnya kuburan, atau dari timurnya kuburan. Nah, hadis ini mengatakan pintunya kuburan itu dari arah kakinya. Berarti kalau orang Indonesia
jenazahnya dihantarkan dari selatan kuburan. Lalu kepalanya masuk ke area kaki kuburan. Nah, habis itu dimasukkan perlahan-lahan sampai ke bawah. Dan ini meskipun hadis yang dhaif, tapi ada hadis sahih yang menguatkannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahwasanya Abdullah bin Zaid sahabat Nabi memasukkan jenazah dari arah kaki kuburan. Dia mengatakan ini sunnah. Tapi memang ini masalah khilafiyah. Menurut mayoritas ulama, sunnahnya memasukkan jenazah dari arah kaki kuburan. Menyelisih mereka Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, dimasukkan dari arah kiblat, min qibalil kiblah. Jadi kalau dari orang Indonesia dari arah baratnya kuburan. Baru kemudian dimasukkan. Nah, kata Imam Syafi'i, dua-duanya boleh, mukhayyar, silahkan kita pilih. Kenapa? Karena kata beliau, hadisnya Hasan, bahwasanya Nabi juga pernah memasukkan dari arah kiblat. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi, fa'akhadahu min kibalil kiblah. Nabi memasukkan jenazah dari arah kiblat. Kemudian Nabi mendoakan, semoga Allah merahmati kamu, wahai jenazah. Kamu dulu orang yang suka membaca Al-Quran. Hadisnya kata Tirmidzi, derajatnya Hasan. Tapi kata Syekh Albani, derajatnya dhaif. Nah, maka ringkasnya, kalau kita mengatakan derajatnya dhaif, berarti nggak usah dipakai. Kalau kita mengatakan derajatnya hasan, berarti sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i tadi, boleh dari arah selatan, kaki kuburan, boleh dari arah barat, dari arah kiblat. Semuanya adalah ada dalilnya. Ini yang dapat kita pelajari, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin.